Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku sesama muslim. Hari ini kita akan menjelajahi dampak salat bagi kehidupan kita. Kita akan membahas makna salat wajib, duha, dan tahajud. Salat-salat ini adalah kunci menuju kesuksesan di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat. Seperti pondasi yang kokoh, salat menjadi dasar kehidupan yang bermakna. Mari kita awali perjalanan ini dengan hati yang terbuka dan keinginan yang tulus untuk lebih dekat dengan Sang Pencipta. Salat wajib, 5 salat dalam sehari, adalah tiang penyangga kehidupan seorang muslim. Salat wajib bukanlah anjuran, melainkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43, Allah berfirman, "Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." Setiap salat memberikan kita waktu untuk rehat sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Ini adalah kesempatan untuk terhubung dengan Allah dan memohon petunjuknya. Nabi Muhammad SAW bersabda, amal perbuatan seorang hamba yang pertama kali akan dihisap pada hari kiamat adalah salatnya. Jika baik salatnya, maka baik pula seluruh amal perbuatannya. Hadits ini menegaskan pentingnya mengutamakan salat dan menjalankannya dengan khusyuk dan fokus. Salat bukan hanya tentang memenuhi kewajiban, melainkan tentang merawat jiwa kita. Dengan senantiasa menjalankan salat 5 waktu, kita memperkuat hubungan kita dengan Allah dan membuka jalan menuju kehidupan yang dipenuhi berkahnya. Mari kita jadikan salat sebagai perisai dari godaan dan sumber ketenangan. Saat matahari terbit dan menebarkan sinar keemasannya ke bumi, tibalah waktu yang istimewa untuk berdoa, salat duha. Salat yang dikerjakan di pagi hari ini adalah kesempatan yang indah untuk memohon berkah Allah dan mengawali hari dengan petunjuknya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang salat duha, maka akan diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Duha adalah waktu untuk memohon rezeki dan kecukupan dari Allah. Dengan melaksanakan salat duha, kita memohon kepada Allah untuk memberkahi hari kita, memberikan kesuksesan dalam usaha kita, dan mencukupi kebutuhan kita. Mari kita upayakan untuk menjadikan duha sebagai bagian dari rutinitas harian kita, bukan karena kewajiban, melainkan karena cinta dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Saat dunia tertidur, diselimuti kegelapan dan kesunyian, tibalah waktu yang istimewa untuk berkomunikasi dengan Allah. Salat tahajud. Salat malam yang dikerjakan di sepertiga malam terakhir ini adalah bukti cinta dan pengabdian kita kepada Sang Pencipta. Al-Quran dengan indah menggambarkan orang-orang yang melaksanakan tahajud, dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhannya dengan bersujud dan berdiri. Mereka takut kepada azab hari akhirat dan berharap kepada rahmat Tuhannya. As-Wasad. Saidah Sistem 19. Nabi SAW bersabda, Rabb, kita turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, niscaya akan kuperkenankan doanya. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya akan kuberi. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya akan kuampuni. Tahajud adalah waktu untuk memohon ampunan, bertaubat atas dosa-dosa kita, dan memohon rahmat Allah. Meskipun membutuhkan pengorbanan dan kedisiplinan, pahala tahajud tidak ternilai harganya. Bagian 5. Merajut salat dalam benang kehidupan. Tips praktis untuk konsistensi. Membiasakan diri dengan salat wajib, duha dan tahajud, membutuhkan usaha dan dedikasi yang sungguh-sungguh. Berikut adalah beberapa tips praktis untuk membantu kita tetap konsisten dalam menjalankan salat-salat ini. Pertama, mulailah dari yang kecil. Jika kamu baru mengenal duha atau tahajud, mulailah dengan salat 2 rakaat saja. Kedua, pasang pengingat. Gunakan alarm di ponselmu, aplikasi pengingat salat, atau bahkan catatan kecil untuk mengingatkanmu tentang waktu salat. Ketiga, cari teman salat. Ajaklah anggota keluarga atau teman untuk salat bersamamu. Keempat, ciptakan tempat khusus untuk salat. Sediakan tempat yang tenang dan bersih di rumahmu untuk salat. Kelima, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran dan berzikir. Sebelum atau setelah salat, luangkan waktu beberapa menit untuk membaca Al-Quran atau berzikir. Ingatlah, konsistensi adalah kuncinya. Meskipun kamu melewatkan satu salat, jangan menyerah. Mohonlah ampun kepada Allah, dan lanjutkan rutinitasmu dengan tekad yang baru.
Bagian 6. Fondasi untuk meraih kesuksesan. Bagaimana syalat membentuk usaha duniawi kita. Syalat bukan hanya amalan spiritual, syalat juga memiliki dampak yang besar pada kehidupan duniawi kita. Salat mengajarkan kita tentang disiplin dan manajemen waktu. Dengan meluangkan waktu khusus untuk syalat, kita belajar memprioritaskan tugas-tugas kita dan mengatur waktu secara efektif. Duha, dengan penekanannya pada memohon rezeki dari Allah, menanamkan dalam diri kita rasa ketergantungan kepada Sang Pencipta. Kita belajar untuk menjalani usaha kita dengan kerendahan hati, mengetahui bahwa kesuksesan sejati hanya datang dari Allah semata. Tahajud, yang dikerjakan di keheningan malam, menumbuhkan kedamaian dan ketenangan batin. Ketika kita berbincang secara intim dengan Allah, kita menemukan ketenangan dari tekanan hidup sehari-hari. Ketenangan yang baru kita temukan ini memberdayakan kita untuk menghadapi tantangan dengan sikap yang tenang dan tenang. Bagian 7. Jembatan menuju akhirat, meraih tempat di surga. Syalat mendekatkan diri kepada Allah dan meraih tempat di surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syalat itu adalah cahaya bagimu di dunia, bekal bagimu di kubur, kendaraan bagimu melewati syirat, dan kunci bagimu menuju surga. Hadits ini merangkum pentingnya syalat dalam berbagai aspek. Syalat ikhlas dan khusyuk menjadi amal terberat di timbangan kebaikan. Jangan pandang syait sebagai beban, tapi kesempatan berharga. Bagian 8. Kesaksian tentang transformasi. Kisah-kisah tentang iman dan pertumbuhan. Sepanjang sejarah Islam, tak terhitung banyaknya individu yang mengalami transformasi luar biasa dalam hidup mereka melalui kekuatan syalat. Salah satu kisahnya adalah tentang Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama Islam yang terkenal. Beliau dikenal karena komitmennya yang teguh terhadap syalat, terutama tahajud. Contoh inspiratif lainnya adalah tentang seorang pemuda yang berjuang melawan kecanduan. Ketika dia mulai rutin syalat tahajud, dia menemukan kekuatan dan ketenangan dalam percakapannya dengan Allah. Perlahan-lahan, dia mampu mengatasi kecanduannya dan mengubah hidupnya menjadi suara harapan bagi orang lain yang berjuang dengan tantangan serupa. Kisah-kisah ini menyoroti kekuatan transformatif dari syalat. Ketika kita mendekati Allah dengan ketulusan dan kerendahan hati, Dia memiliki kekuatan untuk mengubah hati kita, membimbing langkah kita, dan menganugerahkan kita berkah yang tak terbayangkan. Bagian 9. Bisikan rasa cukup, menemukan ketenangan jiwa melalui syalat. Di dunia yang penuh dengan gangguan, kecemasan, dan ketidakpastian, syalat menawarkan tempat perlindungan yang damai dan tenang. Salat, dengan gerakannya yang ritmis dan bacaan Al-Quran, menenangkan pikiran dan hati kita. Duha, yang dikerjakan di pagi hari yang cerah, memenuhi hati kita dengan rasa syukur dan harapan. Tahajud, yang dikerjakan di keheningan malam, memperdalam hubungan kita dengan Allah, dan mendekatkan kita kepada kehadirannya. Ini adalah waktu untuk perenungan yang tenang, untuk memohon ampunan, dan untuk mencurahkan isi hati kita kepada Sang Pencipta. Dalam momen-momen berharga berkomunikasi dengan Allah, kita menemukan kedamaian yang melampaui segala pemahaman. Bagian 10. Warisan pengabdian, menginspirasi generasi mendatang. Komitmen kita terhadap syalat bukan hanya tentang pertumbuhan spiritual kita sendiri, melainkan juga tentang mewariskan iman dan pengabdian kepada generasi mendatang. Ketika anak-anak kita menyaksikan kita memprioritaskan syalat dalam hidup kita, hal itu menanamkan dalam diri mereka pentingnya ibadah yang fundamental ini. Bayangkan sebuah rumah di mana suara adzan disambut dengan semangat dan kegembiraan. Dengan menjadikan syalat sebagai bagian penting dari kehidupan keluarga kita memberikan teladan yang kuat bagi anak-anak kita. Kita mengajarkan kepada mereka bahwa sesibuk apapun hidup ini, selalu ada waktu untuk Allah. Marilah kita berusaha untuk menjadi teladan iman bagi anak-anak kita, menginspirasi mereka untuk membangun hubungan yang kuat dengan Allah melalui syalat. Bagian 11. Mulailah perjalanan syalatmu, ajakan untuk bertindak. Saudara-saudariku, jalan menuju kesuksesan di dunia dan di akhirat terbentang melalui syalat. Salat wajib, duha, dan tahajud bukanlah sekadar ritual, melainkan kunci yang membuka pintu menuju berkah yang tak terhitung jumlahnya, baik duniawi maupun spiritual. Marilah kita berusaha secara sadar untuk menjadikan syalat-syalat ini sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari,
bukan karena kewajiban, melainkan karena cinta dan pengabdian kepada Sang Pencipta. Mulailah dari yang kecil, bersabarlah dengan diri sendiri, dan jangan pernah menyerah. Semoga Allah SWT memberi kita kekuatan dan tekad untuk menjadikan syalat sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup kita, dan semoga Dia membalas kita dengan berlimpah atas usaha kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.